Hai Grow People, kembali lagi di podcast Tanya GSI. Kali ini kita akan membahas mengenai startup setelah Lebaran. Keperusahaan atau sebuah bagian ya Pak Didit ya? Sebuah bagian. Ya, sebuah bagian, sebuah departemen ya, untuk kemudian kita menyalakan lagi, kita mulai lagi setelah Lebaran gitu Pak Didit. Ya, yang mana di pertemuan kali ini kita akan didampingi dengan saya Aditya Pradana dan juga ada Pak Rino Praditya dan juga ada Pak Wendy Wicaksono. Ya. Kalau menurut Pak Rino, dalam melakukan kita startup terkait perusahaan itu apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, mungkin kalau saya boleh cerita waktu dulu startup lagi ya Pak Didit ya. Boleh. Ya, itu yang pasti dicek itu alat-alat. Alat-alat. Ya, alat-alat termasuk di sini pesawat angkut itu kan kalau ditinggal dalam jangka waktu lama biasanya ya jangankan kok seminggu atau 2 minggu gitu ya Pak Didit ya, 3 hari nggak dipanasin aja biasanya sudah susah starternya. Susah, ya. Atau mungkin biasanya waktu ditinggal libur ya, ditinggal cuti Lebaran itu hal-hal yang penting itu disimpan Pak Didit. Ya, hal yang penting disimpan. Terus kemudian ketika apa ya bahasanya itu mengkonekkan lagi ya atau menaruh di tempatnya itu ya ini biasanya nunggu teknisinya kelamaan, akhirnya operatornya sendiri yang membetulkan. Ya, dan nggak banyak tidak sedikit pengalaman juga sering konslet itu Pak Didit. Ya gitu, jadi perlu diperhatikan ya siapa yang lepas ya yang masangnya itu juga orang harus yang berwenang, harus yang bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi siapa yang lepas ya dia yang juga harus yang masang seperti itu. Ya, bisa jadi mungkin yang lepas orang lain ya enggak apa, yang penting kompetensinya sama. Kompetensinya ya, sama. Kompetensi dari teknisi sama. Kompetensinya juga. Ya. Oke. Kalau menurut Pak Wendy, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan ketika perusahaan itu setelah ditinggal Lebaran ataupun departemen yang perlu diperhatikan ketika setelah Lebaran ini hal apa saja kalau menurut Pak Wendy? Nah ini untuk kita lakukan yang biasanya ini perusahaan atau pabrik ini biasanya buru-buru menghidupkan listrik. Jadi pertama-tama itu harusnya kita periksa secara visual dulu, kita cek apa ada kabel atau panel yang rusak karena gigitan kita tinggal lama kan ada gigitan kayak gigitan tikus, potensi terus lingkungannya itu yang sebelumnya kering terus kita tinggal jadi agak lembab, itu akan berpotensi. Jadi kita cek nanti MCB-nya, ILCB-nya, grounding-nya, kita pastikan aman dulu. Gitu. Terus pastikan juga lotonya sebelum kita tinggal itu kalau ada perbaikan kita cek dulu lotonya juga udah dipastikan aman. Pada waktu libur itu kan dikunci ya? Iya dikunci. Untuk loto kan untuk penguncian panel listrik itu biar nggak terjadi kesalahan prosedur gitu. Jadi terkait, jadi kita nggak boleh langsung dalam arti langsung menyalakan. Iya, gitu ya. betul. Kita harus buka dulu, kita cek, kita pastikan kabel dalam keadaan bagus, tidak ada gigitan hewan tikus pengerat atau tikus yang lainnya gitu. Jadi pentingnya kita prosedurnya Pak. Iya, gitu. Prosedur ya. Betul. Jadi prosedur itu harus dijalankan. Termasuk prosedur untuk men-shutdown-nya itu dijalankan, begitu juga untuk startup-nya. Ya, prosedur-prosedur itu ya jangan terlewati. Semuanya itu harus sesuai step by step-nya. Ya. Nah, terkait dengan prosedur ini pastinya kan ada kaitannya dengan orang ya Pak Didit ya. Nah, kaitannya dengan fisik dari kemampuan dari personelnya tadi. Kalau menurut Pak Didit ini gimana Pak Didit menyikapi Pak? Biasanya kan kalau Lebaran masih malas-malesan, apalagi sebelum Lebaran pada saat puasa itu
ya bisa dikatakan slow down, banyak toleransi ya. Banyak makan gula, banyak makan roti, gula, sama juga biasanya air-air itu kan ada istilahnya makan apa, rendang atau makan rendang, makan keju, perdagingan ini. Daging-dagingan. Ya, gimana sih di sini kiat-kiat dari Pak Wendy, kiat-kiat dari Pak Didit ini untuk adaptasi, Pak? Ya. Untuk nantinya di kerja kita biar tetap fit gitu ya, Pak Didit. Yang pertama kembali lagi ya, kalau misalkan di sebuah perusahaan itu ada paramedik ya, ada tim paramediknya, yang mana kita juga harus melakukan pengecekan. Apalagi kalau ada potensi-potensi dari luar pulau ya, atau enggak pendatang seperti itu ya, Pak. Pendatang itu kan kita juga nggak tahu setelah dia kumpul dengan keluarga ya, itu ada mungkin ada virus atau bakteri yang mana bisa menyebar ke dalam perusahaan kita juga seperti itu. Jadi kalau dulu itu ada istilahnya based on COVID ya, preventifnya daripada COVID, itu pun sebenarnya juga bisa diterapkan setelah pasca COVID seperti itu. Jadi kita memang perhatikan ataukah kita perlukan ya pengecekan rutin daripada kesehatan tersebut. Terutama setelah kita makan roti, makan keju, makan yang manis-manis, itu biasanya akan potensi gula darahnya juga akan naik seperti itu. Itu pun bisa dilakukan pengecekan juga. Seperti itu. Nah, di sisi lain juga biasanya kalau dari saya, program dari K3 yang pernah saya terapkan dulu itu kita adakan rutin terkait senam seperti itu. Jadi karena pasti kan setelah Lebaran ini kan masih ada spare waktu untuk yang nggak langsung aktif produksi kan seperti itu. Nah itu biasanya kita buat untuk aktivitas kesehatannya, entah itu senam, aerobik atau segala macamnya. Jadi program-program kesehatan yang ada di perusahaan itu kita giatkan lah. Yang ditunggu-tunggu itu kan cuma halal bihalal aja ya. Betul. Setelah halal bihalal lemes lagi besok ini ya. Berarti bisa setelah halal bihalal itu mungkin bisa senam atau peragangan-peragangan yang lainnya gitu ya Pak Didit ya. Boleh ya. Oke, tadi menyinggung mengenai pengecekan gula itu ya. Apa hanya itu aja Pak Didit atau mungkin ada faktor-faktor kesehatan lain nggak di sini yang bisa untuk memengaruhi kondisi tubuh kita setelah puasa gitu ya, pada waktu kita masuk Lebaran lagi. Perlu digarisbawahi juga biasanya kalau untuk yang membicarakan hal kesehatan ini harus orang-orang yang memiliki kompetensi ataupun paramedik ya Pak. Ya, berarti serahkan ke medisnya ya. Namun kalau secara kita yang pernah jadi tersangka ataupun kita yang pernah jadi yang diceker itu ya ada korban bukan korban ya. Terkait yang dicek itu ada ya, pertama ada gula darah juga kita cek, tekanan darah. Lalu ada juga tekanan darah juga ya, dan juga terkait 3 point ya, ada asam urat dan kolesterol. Nah, itu kita juga lakukan pengecekan karena dasar utamanya kalau katanya dokter ya, kembali lagi katanya dokter, dasar utamanya penyakit itu ya dari beberapa itu tadi, ada gula darah, lalu ada juga terkait asam urat ya, lalu juga ada darah tinggi, kolesterol dan yang lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi kalau dulu saya nambahin ya Pak Didi. Boleh, silakan. Kalau dulu pernah saya lakukan juga, jadi pernah juga ngundang ini ya, psikologi dan dokter spesialis kejiwaan. Nah, ini ada potensinya ini Pak Didit, walaupun cuma kecil, ini ada potensinya. Yang dimana biasanya THR itu lumayan tebel ya. Nah, ketika langsung habis ini. Langsung habis. Nah, dompetnya pun juga kembali bersih, kembali suci. Nah, itu ada faktor-faktor psikologi yang bisa memengaruhi di tempat kerja. Yang dimana kita tahu ketika sudah bekerja normal lagi setelah Lebaran, artinya ya full dalam arti kata 8 jam sehari ya, itu tanpa toleransi, tanpa adanya toleransi tadi ya, tanpa ada toleransi sudah artinya full. Itu ada potensinya orang ini ya, selain dari stres bisa jadi temennya yang diam-diam aja bisa dimakan nanti Pak. Gitu ya. Lalu apakah ada tambahan lagi dari Pak Wendy? Nah, mungkin untuk lingkungan kerja dari Pak Adit itu gimana untuk mungkin pengecekan limbah atau yang setelah kita tinggal libur Lebaran gitu, gimana? Jadi gini, ketika tadi mengaitkan ya, kalau bahwasanya kalau kita mau cek area listrik kita kan
kebersihan panel ya, betul ya? Iya, betul. Kita pun juga harus melakukan pengecekan kebersihan terutama di area produksi. Lalu juga kita lakukan pengecekan kebersihan di area warehouse ya, bahkan juga untuk di chemical seperti itu, di area chemical, gudang bahan kimia berbahaya ataupun laboratorium. Nah, itu kita perlu pengecekan. Fungsinya apa? Kok kita perlu lakukan pengecekan? Ya, agar kita memastikan bahwasanya tidak ada kontaminan yang ada di area tersebut seperti itu. Entah itu kita tinggal tadi ada faktor biologi, apakah itu ada mayat dari hewan ataupun yang bangkai hewan atau dengan lainnya, itu kita perlu lakukan pengecekan. Begitu pula di area 3 poin penting di lingkungan, terutama di TPS Limbah B3, kita lakukan pengecekan juga. Karena di TPS ini kan walaupun kita walaupun kita tinggal ya, itu kan ada potensi terjadinya kebocoran seperti itu. Nah, itu di sana kita lakukan pengecekan juga apakah ada tumpahan, beberan atau kebocoran seperti itu. Lalu begitu pula di area IPAL kita. Di IPAL kita itu benar-benar sudah berfungsi normal lagi atau tidak seperti itu. Karena kalau di IPAL sendiri kan ada parameter-parameter ya. Parameter-parameter yang perlu kita cek, contohnya kalau ada pH, COD, BOD dan yang lain-lainnya. Lalu begitu pula kalau emisi kita tinggal lihat daripada sumbernya. Dia genset apakah atau dari furnace dan sebagainya macamnya. Seperti itu sih. Terkait mengenai kebersihan, lalu juga terkait IPAL dan yang lain-lainnya. Katanya dengan inspeksi tadi ya. Inspeksi. Ya, setelah kita tinggal lama berlibur kan juga bahan-bahan kimia, siapa tahu ada hewan-hewan yang nyenggol itu bahan kimia jadi tumpah, jadi itu potensi bahaya juga buat kita saat awal masuk kerja setelah lebaran. Betul, gitu ya. Tentunya kalau inspeksi tadi kan ya pasti ada ini ya Pak Didit ya, kayak checklist atau kayak program kerja gitu ya. Betul. Nah, ini gimana ya Pak Didit ya, untuk program kerja kita menjalankan kembali yang tadinya pada waktu sebulan itu kita masih ya bisa dikatakan 80%, 90%, ini kita harus 110 atau bahkan 110% lagi, kita harus kejar target gitu kayak. Itu program-program kerja monitoringnya seperti apa ya Pak Didit ya? Ya, jadi yang pernah kita terapkan ya, terutama saya terapkan di dalam perusahaan dulu itu, kita setelah lebaran kita perlukan adanya meeting sekaligus halal bihalal kan seperti itu ya. Meeting awal yang mana di sana kita sebagai K3 itu bisa membagikan form checklist per antar masing-masing departemen. Begitu pula di pihak safety. Safety kita juga melakukan pengecekan terutama di fire equipment-nya juga ya. Itu contohnya kayak hidran, APAR, ya sprinkle, kita lakukan pengecekan. Begitu pula untuk masing-masing departemen. Kalau di maintenance ya kita titip untuk checklistnya dari sisi maintenance. Produksi mesin-mesinnya kita juga harus mulai rutin lagi dicek. Karena kembali lagi ya, sebelum kita lakukan operasional 100%, alangkah baiknya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu berupa inspeksi itu tadi. Ya, begitu pula juga di program-program K3 sendiri. Kalau di departemen saya dulu ya tadi ya, kita adanya program terkait kesehatan, senam, lalu program-program futsal, kalau misalkan ada futsal ya, bulu tangkis, itu bisa dijalankan juga. Lalu juga ada program inspeksi rutin, terutama unsafe action sama unsafe conduct. Itu kita lakukan monitoring. Setelah itu ya tadi sempat terkaitan mengenai fungsi daripada peralatan-peralatan pencegahan, terutama ada di fire equipment system dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, mungkin nambahin dikit Pak Didit ya. Jadi kalau pada waktu lebaran itu kan diserahkan ke petugas piket. Nah, itu kan ada list-listnya juga ya. Walaupun dia cuman bahasanya di situ piket gitu ya. Nah, ini ketika sudah kembali lagi ke posisi normal, ini harus ada serah terima Pak Didit. Betul. Ya, jadi ada serah terima, artinya ketika ditinggal libur lebaran tadi, oke beneran apa cuman centang-centang ini yang sering terjadi. Betul ya. Itu juga perlu sesekali itu ditanyakan, ini bener nggak? Atau sesekali itu dicek, beneran dilaksanakan atau tidak seperti itu ya. Seperti itu Pak Didit. Oke, mungkin itu saja ya. Kita untuk
podcast kali ini ya, mungkin yang bisa kita simpulkan kali ini bahwasanya yang pertama ya, di startup tadi ya, startup kita harus kembali lagi sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu yang pertama tadi perlu kita sampaikan terutama di mesin ya, di mesin itu kita harus benar-benar cek ya, cek kondisinya, harus di-make-sure lagi kondisinya tanpa adanya potensi-potensi yang lainnya ya. Begitu pula di area listrik. Di area listrik pun kita harus sesuai dengan SOP lagi. Ya, di SOP sendiri kita harus pastikan juga bahwasanya ketika kita sebelum meng-on-kan sebuah sistem ataupun kita menyalakan sebuah panel itu alangkah baiknya kita inspeksi dulu di dalamnya ya. Di dalam panel ya. Di dalam panel yang mana terkait kebersihannya sama kelayakan fungsinya seperti itu. Nah, selain itu kita juga lakukan program-program inspeksi ataupun ke kesehatannya ya. Betul. Jadi inspeksi ke manusianya seperti itu, ke kesehatannya. Program-program juga dijalankan, entah itu senam ya, ataupun kita cek ya pengecekan terkait entah itu gula darah, asam urat, kolesterol dan yang lainnya. Yang simpel-simpel aja itu bisa kita terapkan juga. Lalu juga terkait di kebersihan ya, kebersihan pun kita juga harus cek. Karena kebersihan ini implementasi daripada 5R itu nanti akan berkaitan dengan unsafe action, begitu pula terkait unsafe condition. Ya, unsafe action, unsafe condition inilah yang wajib kita cek ya, terutama ada di area produksi ya, lalu ada area maintenance juga, area gudang, begitu pula bahan kimia berbahaya, dan jangan lupa kita juga lakukan pengecekan di TPS Limbah B3, lalu di instalasi pengolahan air limbah kita, begitu pula untuk emisi. Itu kita juga harus lakukan pengecekan, dan selain kebersihan kita juga harus membagikan form checklist ya. Yang mana form checklist ini perlu kita garis bawahi harus serah terima terlebih dahulu. Betul ya Pak Rino? Serah terima terlebih dahulu dari yang menjaga ke orang yang akan melakukan pengecekan, yang mana nanti kita benar-benar cek ya terkait masing-masing areanya. Termasuk yang fasilitas kedaruratan. Betul, terutama di fasilitas kedaruratan juga. Ya, mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan. Jangan lupa juga untuk terus ikuti akun sosial media kita ya, yang mana bisa dicek di kolom bawah kita ya. Di bawah ini ya. Di bawah ini ya. Oke, mungkin itu saja kita akhiri. Salam GSI.